Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di rumah Ibu Tuti ya, Masya Allah. Terima kasih banyak undangannya, senang sekali. Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau saya duduk lebih tinggi daripada ibu-ibu di sini semua. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Hah? Enakan di bawah kali ya saya ya? Hah? Jangan saya melihatnya begini dong. Oh gitu. Baik, alhamdulillah. Mungkin buat ibu-ibu yang belum tahu nama saya Dondi Tan ya Bu ya. Saya keturunan Cina. Tan itu marga saya. Ya, marga itu bahasa Cinanya Se, Bu. Jadi saya Dondi Setan gitu Bu ya. Bukan setan Bu, setan maksudnya marganya Tan gitu Bu. Perkenalkan saya bersama istri, kita tinggal di Cibubur. Alhamdulillah bisa datang sini untuk berbagi pengalaman ya Bu ya. Saya diberi tahu bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah agama samawi sejati. Waduh, kita mungkin sering mendengar bahwa yang disebut dengan agama samawi itu ada 3. Betul ya Bu ya? Ada 3 atau ada 1 Bu? Ada 3. Kalau profesor yang bilang pasti bilangnya 3 ya Bu ya. Agama apa itu? Yahudi, Nasrani, Islam. Nanti setelah kita sama-sama berbagi pengalaman dari apa yang saya tahu, nanti saya bagikan ke ibu-ibu. Mudah-mudahan sebagai muslim nanti pandangan kita nanti berubah ya Bu ya. Sebagai muslim kita harus tahu yang namanya agama samawi yang sejati itu ada berapa. Kalau ibu-ibu yang sekarang berani jawab, ada yang berani jawab Bu? Pak? Cuma 1. Nah, kok tadi ada yang bilang 3 dari mana? Itu dari pandangan akademis ya Bu ya, dari pandangan kalangan pendidikan yang menganggap bahwa agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam itu sama-sama agama samawi katanya ya Bu ya. Tapi kalau kita berdasarkan kitab kita, berdasarkan agama kita, harusnya agama samawi itu cuma 1 seharusnya ya. Sini Bu. Ya. Kenapa cuma 1? Karena ada ayat di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-19, Inna dina indallahil Islam. Kalau ada kalimat seperti itu, apakah boleh agama Yahudi dan agama Nasrani disebut samawi? Tidak. Samawi artinya apa? Langit. Nah, ya, agama langit katanya, agama yang menerima wahyu. Selain agama samawi, ada agama arti gitu. Disebutnya agama bumi, Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Kalau disebut agama samawi dianggap sebagai agama langit. Karena apa? Karena dianggap menerima wahyu dari langit gitu katanya ya. Tetapi nanti setelah Bapak Ibu nih melihat mungkin kitab-kitab yang akan saya perlihatkan, mudah-mudahan nanti pandangan ibu-ibu bisa berubah ya. Jadi apakah betul agama Yahudi dan agama Nasrani itu termasuk agama samawi atau agama yang menerima wahyu dari langit ya, nanti kita bisa lihat. Baik, mungkin sedikit sebagai latar belakang ya. Saya dari kecil dikafirkan oleh orang tua saya ya. Kenapa? Karena dari kecil saya sudah dibawa ke gereja sama nenek saya, sama mama saya. Jadi saya tumbuh besar di gereja ya. Dulu saya Kristen Protestan, waktu dari kecil gerejanya gereja Bethel Tabernacle di kota Cilacap. Saya tumbuh besar di Cilacap sampai SMP. SMA keluarga hijrah ke Jakarta, gerejanya pindah-pindah. Jadi ada gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya yang di Jakarta, pernah juga di gereja Sidang Jemaat Allah di Senen, pernah juga di gereja Bethel Indonesia di Bekasi,
dan terakhir Gereja Generasi Apostolik di Jalan Rasuna Said. Kira-kira tahun 2014 saya akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat di sebuah pondok pesantren ya, pondok panti asuhan juga di daerah Cibubur. Setelah kurang lebih 2 tahun saya mempelajari agama-agama. Jadi bukan cuma Islam saja yang saya pelajari, tetapi saya juga mempelajari agama saya sendiri yang dulu, juga mempelajari agama yang lain, termasuk Islam. Ketika saya mempelajari agama saya yang dulu, saya mengetahui bahwa agama saya dulu Kristen, itu ternyata diambil dari kata Kristus. Ya, Kristus, ada yang tahu nggak Bu bahasa Arabnya apa Bu? Al-Masih Bu. Ya. Jadi kalau kita sering baca di Quran, Nabi Isa Al-Masih, Al-Masih itu kata lainnya dalam bahasa Indonesianya Kristus. Ya, Kristus itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Kristos, bahasa Aramaiknya Mesiho, bahasa Arabnya Al-Masih. Nah, cuman kalau di agama Kristen, Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Ya, Mesias kalau bahasa Ibraninya Bu. Mesias, Kristus sama aja, artinya yang diurapi. Bukan urap sayur itu Bu ya, yang pakai yang pakai parutan kelapa itu bukan. Jadi yang diurapi maksudnya apa? Ketika di kalangan Yahudi ada raja atau imam yang ditahbiskan, kepalanya itu diurapi atau dibaluri dengan minyak. Ya, itu disebut dengan Mesias. Itu di kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, ketika saya pelajari kata Kristus, itu ternyata adalah gelar daripada Yesus. Pernah dengar Bu Yesus? Ada yang tahu Bu Yesus? Enggak ada yang tahu ya? Yesus itu tahu ya? Musa kan? Bukan. Isa. Isa. Nah, Yesus itu nama lain daripada Nabi kita, yaitu Nabi Isa alaihissalam putra Maryam ya. Jadi Kristus itu adalah gelar daripada Yesus. Ketika saya belajar agama Yahudi, Yahudi itu ternyata berasal dari kata Yehuda. Yehuda itu adalah nama salah satu anak dari Nabi kita juga, nama dari Nabi Yakub alaihissalam, punya anak yang keempat namanya Yehuda. Ya, kemudian bukan, beda Bu, Yehova nanti lain lagi ya, Yehuda. Dari kata Yehuda itu nanti bertransformasi menjadi Yahudi. Yahudi yang kita kenal sekarang itu bisa merujuk kepada sebuah bangsa Yahudi yang kita kenal di dalam Quran sebagai Bani Israel. Juga kita bisa merujuk kepada agama Yahudi ya, agama Yahudi atau dengan kata lain Yudaisme ya, atau orang-orang Yahudi. Kemudian kalau agama Hindu itu apa artinya? Hindu itu nama tempat daripada agama itu berasal di India, lembah Hindi ya. Kalau Buddha apa Bu artinya? Buddha itu gelar daripada Siddhartha Gautama ya. Jadi ini buat pengetahuan umum dulu ya Bu ya, sebelum kita masuk lebih dalam. Kalau Konghucu, ada yang tahu Bu Konghucu? Konghucu itu apa? Nama Nabi. Nah, kaget kan Ibu kan? Jadi di Cina juga ada Nabi Bu, namanya Konghucu. Nah, jadi nama nabinya dijadikan nama agamanya ya. Beda juga Bu, sedikit beda lah. Banyak di sana ada Taoisme, ada Konfusianisme. Kalau dulu istilahnya tepekong ya. Tepekong. Kalau tepekong itu Dewa Kwan Kong Bu. Ya, ya kurang lebih lah mungkin seperti itulah ya, mirip-mirip ya. Jadi sebenarnya Konghucu ternyata nama nabi. Ketika saya belajar Islam ternyata nama apa Bu? Nah, Islam artinya apa? Selamat. Selain selamat apa lagi Bu? Berserah diri. Masya Allah. Apa lagi Bu? Damai bukan Bu? Damai. Patuh, taat, tunduk. Ya, jadi Islam itu dulunya mungkin bisa dipakai dalam konteks ketika ada sebuah bangsa
menaklukkan bangsa lain, bangsa yang ditaklukkan itu harus berislam kepada bangsa yang menaklukkan. Artinya berserah diri, patuh, taat, tunduk, takluk gitu ya. Nah, artinya Islam berarti kita harus berserah diri kepada siapa? Kepada Allah, pencipta kita. Jadi ketika saya belajar agama-agama itu, oh ini Kristen artinya gelar Yesus, Buddha gelar Siddhartha Gautama, Yahudi nama anak Nabi, Hindu nama tempat. Saya pikir dulu Islam artinya mirip-mirip begitu, ternyata artinya berserah diri kepada pencipta kita ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu karena saya mempelajari ulang kitab saya, jadi akhirnya saya bisa punya pandangan, oh Nasrani itu begini, Yahudi begini, Islam begini. Apa yang menjadi dasar daripada sebuah agama ketika kita mau tahu agama itu apa? Dasarnya apa? Kalau bukan kitabnya, betul kan? Kita sebagai umat Islam juga harus berpegang teguh kepada Quran. Di Quran kita sering membaca bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada siapa? Bani Israel, ya. Apa yang dimaksud dengan kitab itu? Apakah Allah menurunkan buku-buku kepada nabi-nabi dan Bani Israel? Belum ya, belum ada buku ya. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Isa alaihissalam belum ada buku. Apa yang diturunkan? Arti kitab di dalam Quran itu tidak harus berbentuk wahyu yang dibukukan. Tidak harus. Tetapi bisa juga berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan. Nah, dari Allah SWT kepada suatu kaum tertentu. Jadi ketika Allah menurunkan atau memberikan kitab Taurat, kitab Injil kepada Bani Israel, itu artinya Allah memberikan, menurunkan hukum, ketentuan, perintah, aturan pada Bani Israel. Tapi belum tentu berupa buku. Gitu. Nah, sekarang kita yang hidup pada zaman sekarang, Bapak Ibu, mungkin pasti punya teman-teman dari kalangan Nasrani. Ada yang nggak punya teman Nasrani, Bu? Nggak ada ya? Pasti punya ya, Bu ya? Ketika kita berteman dengan orang Nasrani, pasti nanti ada cerita atau apa yang menunjukkan ada mereka juga punya kitab yang mereka sebut Injil. Betul, Bu? Nah, sekarang mohon maaf Pak, ini saya mau geser mic-nya. Nah, mohon maaf ya. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu di sini kitab-kitab yang mereka sebut dengan Taurat dan Injil. Nah, pertama ini. Nah, ini mohon maaf nih Bu, ini udah klasteran ini. Ini yang disebut dengan kitabnya orang Nasrani atau Kristen, ya Bu ya. Di sini ada tertulis Alkitab. Tulisannya Alkitab. Ya, mereka memang sengaja menuliskan Alkitab. Kalau di luar negeri mereka sebut Holy Bible, ya. Di sini tulis Alkitab. Saya ingin menghimbau ibu-ibu di sini semua nih, kalau ngelihat begini jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Kenapa? Kira-kira ada yang tahu? Karena Quran kita nama lainnya juga Alkitab, betul Ustaz? Nah, ya, jadi kita jangan sebut ini sebagai Alkitab, sebut aja Bible Bu. Nah, pakai bahasa Inggris dikit pula, ya, modern dikit, Bible gitu, paling jauh Holy Bible gitu ya. Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, jangan sebut kitabnya orang Nasrani Alkitab, ya. Orang Kristen juga membuat kitab, tulisannya begini, kitab suci Injil, ada tulisannya Injil di sini. Kita sebagai orang Islam jangan sebut kitab ini sebagai Injil. Kenapa? Karena, nah saya mau tanya ibu-ibu nih, di Quran ada berapa Injil Bu? Hah? 2? 3? 1? Yang ini lama dan baru. Oh yang lah. Kan 3 kitab. Taurat, Zabur, Injil. Nah, ada berapa Injil yang di dalam Quran? Ada berapa Injil, Bu? 1. Cuman 1 Injil. Yaitu apa? Wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Untuk siapa? Untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul kan?
Tapi kalau ini disebut Injil, di dalamnya ada Injil Matius, ada Injil Markus, bukan, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes. Kalau Injil Barnabas nggak ada di sini, Bu. Beda lagi, ya, di luar. Nanti yang mau tanya boleh. Barnabas. Barnabas, saya langsung asal beli saya. Oke. Nanti ya Bu ya, nanti Bu. Jadi kalau kitabnya orang Nasrani ini di dalamnya ada 4 Injil. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sebut kitab mereka Injil. Apalagi yang ini. Saya sebenarnya sedih atau prihatin ketika ada orang-orang Islam masih menyebut kitabnya orang Kristen sebagai kitab Injil, ya. Apalagi kalau saya lihat dengar Ustadz nyebut kitab mereka Injil, aduh sayang sekali. Jadi ilmu ini, ilmu yang mempelajari tentang agama mereka, agama Nasrani ini disebut dengan ilmu kristologi, Bu. Ya, Kris itu dari kata Kristus, kristologi artinya ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Sekarang kita di dalam kehidupan kita kenal orang Nasrani, bahkan di dalam kehidupan nyata itu kita juga ada dialog dengan mereka, ya, bahkan ada debat. Saya tadi lupa memberitahukan bahwa saya bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Garda Mualaf Indonesia, yang mana saya ditugaskan oleh para pengurus yayasan itu untuk apa? Untuk berdebat dengan para pendeta minimal setahun 2 kali, Bu. 2 kali. Dan debatnya debat tatap muka, ya, bukan debat di TikTok atau debat di online gitu. Jadi kita harus berdebat, kita sewa tempat yang bagus, kamar kita yang bayarin, tempat debat kita yang bayarin, makan kita sediain, tiket, transport semua kita tanggung. Jadi kita tanggung pendeta itu untuk datang, untuk berdebat. Tahun-tahun 2022, 23, 24 saya sudah berdebat, 2025 saya belum debat nih tahun ini. Tahun ini saya belum nemu pendeta yang berani debat gitu. Ada kemarin satu yang berani, sudah tentuin tanggal, begitu baca surat perjanjian, batal, mundur katanya. Nggak boleh katanya sama gerejanya. Saya sudah mengirimkan banyak surat tantangan debat pada para pendeta, juga belum ada yang menanggapi. Jadi tahun ini saya belum dapat lawan debat. Gitu ya. Kenapa kita harus berdebat dengan mereka? Karena kita mau berdakwah. Berdakwahnya kepada siapa? Kepada kalangan Islam dan kalangan mereka Kristen. Ya, jadi kalau ketika kita berdebat, kita rekam, kita live-kan di YouTube, itu kita harapkan buat orang Islam yang nonton, iman dan akidahnya makin kuat. Tapi ketika ada orang lain yang di luar Islam yang nonton, ketika mereka bisa mendapatkan manfaat dari video itu, bahkan ketika mereka bisa sampai menjemput hidayah, bonus buat kita. Itu bonus, ya. Pernah saya mendengar dan sekarang saya kenal orangnya, seorang pemuda Cina, tukang mabok, sedang mabok, buka YouTube, nonton video debat saya. 10 hari kemudian bersyahadat. Alhamdulillah, ya, itu adalah bonus buat kita. Tetapi tujuan kita berdebat dengan para pendeta itu adalah supaya kita bisa berdakwah. Jadi saya dengan para pendeta tuh masih bisa berkomunikasi baik, ngopi bareng, makan bareng masih bisa. Tetapi bukan berarti untuk cari musuh gitu ya, berdebat ya. Nah, ilmu ini digabungkan dengan ilmu Islam, yaitu Islamologi. Sekarang saya sebut menjadi ilmu Krislamologi, ya, ilmu yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan tentang agama Kristen dan juga dengan seluk-beluk Islam. Kita gabungkan untuk apa? Untuk melakukan dakwah. Dakwanya kepada siapa? Kepada umat Islam, juga kepada umat Nasrani, ya. Saya dan teman-teman memang tidak fokus ke agama lain selain Nasrani. Kenapa? Karena agama Nasrani ini adalah agama misi. Sama dengan Islam, agama misi, yang mana mereka selalu memang diminta untuk mencari orang-orang di luar Kristen untuk masuk Kristen. Betul? Nah, kita disebut domba yang tersesat ya Bu ya. Nah, pernah nggak
ibu-ibu dengar mungkin ada saudara, kerabat, keponakan, sepupu atau apa yang murtad atau yang mau murtad. Pernah dengar Bu? Oh banyak. Oh banyak Bu ya? Aduh, menyedihkan kan berarti kan? Berarti kan kita harus memperkuat iman dan akidah kita supaya tidak mudah dimurtadkan, kan begitu Bu? Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan ilmu kristologi ini, ya. Nanti mudah-mudahan setelah selesai kajian ini, saya berharap iman dan akidah ibu-ibu semakin kuat sehingga paling tidak bisa melindungi diri sendiri dan juga melindungi keluarga kita, gitu ya. Kami di Yayasan Gada Mualaf, setelah kami melakukan perdebatan-perdebatan dengan para pendeta, sekarang ini hampir setahun belakangan ini, kami itu hampir tiap hari Bu, didatangi oleh tamu-tamu ya, baik dari kalangan Kristen maupun dari kalangan Islam. Loh kok Islam juga datang ngapain? Ya itu tadi, Islam, orang-orang Islam yang datang, mereka membawa suami, istri, anak atau saudara yang mau murtad, bahkan yang sudah murtad. Gitu Bu ya. Banyak pasangan suami istri membawa anak-anak mereka, mereka ingin anaknya mempunyai pendidikan yang baik, mereka kirim anak-anaknya sekolah di luar negeri, tetapi ketika pulang anak-anaknya sudah murtad. Banyak ya, yang ke Australia, yang ke Prancis, bahkan ada waktu itu tamu kita seorang pilot punya anak sekolah di Prancis, sampai di sana bergabung dengan sebuah organisasi rahasia, bahkan ibunya nyusul ke Prancis saja sampai nggak ditemuin sama anaknya, sampai begitu ya. Jadi ketika orang Kristen datang, mereka tentu saja ingin mempertanyakan agama mereka sendiri dan juga mereka ingin belajar Islam. Alhamdulillah kurang lebih ada 300 orang yang bersyahadat di tempat kami ya setahun belakangan ini setelah mereka melihat sendiri bukti-buktinya. Tetapi yang dari kalangan Islam juga ada yang mau murtad, bahkan ada yang sudah murtad. Dari yang murtad ada yang kembali, ada yang tidak. Jadi kita tidak bisa atau tidak boleh berharap hidayah itu datang dari kita gitu. Bukan ya. Nabi aja tidak bisa membuat pamannya masuk Islam, apalagi kita hanya menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Itu yang kita lakukan ya. Nah, meneruskan yang ini tadi. Ini tadi kita lihat ini ada kitabnya orang Kristen atau Nasrani. Bapak Ibu pernah melihat kitabnya orang Yahudi? Nah, saya bawa nih Bu. Saya bawa nih. Yahudi itu yang kopinya kecil gitu kan? Iya, kupluk gitu Bu ya. Namanya saya lupa itu apa tuh. Mirip-mirip kupluk haji, cuman dia lebih kecil. Ya, ya. Ini kitabnya orang Yahudi. Bacanya sama Al-Quran. Mirip ya, dari kanan ke kiri ya Bu ya. Ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Nama kitabnya Tanakh. Nah ya, T-A-N-A-C-H. Tanakh ini singkatan Bu. Singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya. Torah itu apa? Torah itu ya yang kita kenal dengan kata Taurat. Gitu ya. Isinya 5 kitab Musa. Nama kitabnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Pak, nggak perlu Pak. Catat ya. Catat. Kalau yang Ketuvim, Nevi, kita sering sebut Nabi, ya. Jadi Nevi artinya Nabi. Jadi kitab yang menceritakan kisah Nabi-Nabi. Ada Nabi Daniel, Yesaya, Yeremia, Habakuk, Hagai, Ayub, Yunus dan sebagainya. Banyak nama nabi-nabinya itu di dalam Quran juga disebutkan, ya. Kelompok yang ketiga namanya kitab Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Ada tulisan-tulisan nabi, ada tulisan-tulisan orang-orang soleh katanya. Ada kitab-kitab yang namanya di dalam Ketuvim itu Mazmur. Kita mengetahui dengan Zabur, ya. Nanti ada kitab Amsal, Pengkhotbah, Ratapan dan sebagainya. Ditulis dalam bahasa Ibrani seperti ini, ditulisnya juga dari kanan ke kiri seperti tulisan Arab. Disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum, berarti hampir 5 abad sebelum Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Ya, ini kitabnya orang Yahudi. Kalau kitabnya orang Nasrani, disusunnya kapan? Menjadi kitab yang lengkap seperti ini dalam bahasa aslinya dulu bahasa Latin atau Yunani. Disusunnya
tahun 397 Masehi. Berarti hampir 400 tahun setelah Nabi Isa. Nah, kitabnya orang Kristen yang ini separohnya ya, ada perjanjian lama. Tadi Ibu Tuti sebut perjanjian lama, perjanjian baru ya. Ibu tahu ya rupanya. Ya. Di dalam kitabnya orang Kristen ini terbagi dua, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Yang perjanjian lama ini ternyata asalnya dari kitab orang Yahudi. Nah ya, jadi kitab orang Yahudi yang ini bertransformasi. Nah, dipakai oleh orang Kristen, tapi melalui sebuah kitab yang namanya kitab Septuaginta. Nah, ya, ini memang harus belajar. Kalau nggak belajar nggak tahu. Jadi kitabnya orang Yahudi yang bahasa Ibrani ini disusun tahun 450 sebelum Masehi, diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ya, kapan? Abad 3 sebelum Masehi. Kira-kira tahun 270 diperintahkan oleh Raja Ptolemy II yang ada di Mesir, Alexandria, menjadi bahasa Yunani. Nah, kitab ini yang beredar terus sampai Nabi Isa lahir, sampai Nabi Isa alaihissalam diangkat, sampai akhirnya terjemahan Yunani ini dikoreksi atau diresensi namanya. Resensi itu artinya apa? Dikritik terjemahannya oleh orang Kristen. Oleh orang Kristen nih, orang Kristen udah ada nih. Terjemahannya diresensi, akhirnya dijadikan satu dengan kitab-kitabnya orang Kristen sendiri yang perjanjian baru. Kalau ini khusus perjanjian baru, ditambah dengan ini menjadi ini. Berarti di dalamnya ini sudah ada perjanjian lama, perjanjian baru. Yang ini jadi perjanjian lama gitu. Ya. Jadi setelah dirubah menjadi ini, orang Yahudi yang tadinya pakai ini, mau nggak suruh baca ini? Pada nggak mau. Kenapa? Karena terjemahannya sudah diubah sama orang Kristen, sehingga seolah-olah kitab ini berbicara tentang kedatangan Yesus di dalam kitabnya orang Kristen yang ini. Seolah-olah gitu. Padahal kalau menurut orang Yahudi yang di sini, kalau kita tanya sama mereka, ada nggak di dalam kitab kamu nubuat atau ramalan buat Yesus gitu di sini? Mereka bilang apa? Nol, nihil gitu, nggak ada gitu. Ya, karena itulah akhirnya Yahudi ini berpisah. Yahudi yang disebut Yahudi Rabinik atau yang sekarang kita kenal dengan nama Yudaisme dengan Kristen. Jadi Kristen itu sebenarnya pecahan dari Yahudi, Bu. Ya, Yahudi sendiri menulis kitab ini tahun 450 sebelum Masehi. Ini sudah kira-kira 1000 tahun setelah Nabi Musa. Ya, kalau 1000 tahun setelah Nabi Musa, apakah ini ditulis oleh Nabi Musa? Pasti tidak, ya Bu ya. Jauh, 1000 tahun Bu bedanya. Ya, kalau yang kitabnya Kristen disusunnya kira-kira abad 4 Masehi, kira-kira 400 tahun setelah Nabi Isa, apakah mungkin ini ditulis oleh Nabi Isa? Tidak mungkin. Ya, kita sekarang sudah mengetahui hal ini. Berarti kalau begitu, ini agama samawi atau bukan? Nah, alhamdulillah, belum selesai udah pada bilang bukan, Bu. Alhamdulillah ya. Berarti ibu-ibunya canggih-canggih nih, pinter-pinter nih. Kalau ini ditulis 1000 tahun setelah Nabi Musa, apakah bisa ini disebut sebagai agama samawi? Bukan juga, karena yang menulis bukan Nabi Musa atau sahabatnya yang kenal dengan Nabi Musa, betul kan? Yang paling banter, paling jauh yang boleh kita imani dengan kitab Taurat mereka, itu adalah 2 loh batu yang kita baca di dalam Quran. Ya, yang dipahat oleh Nabi Musa alaihissalam sendiri, yang dihancurkan ketika Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel sedang menyembah patung sapi. Betul ya? Di Quran kan ada cerita begitu kan? Yang membuat patung sapi di dalam Quran diceritakan siapa, Bu? Samiri, alhamdulillah. Kalau di sini, Bu, ya Samiri kan? Kalau di kitabnya orang Yahudi yang membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel itu siapa, tahu nggak, Bu? Nabi Harun. Nah, kaget kan? Kaget dengarnya. Di sini di kitabnya orang Yahudi yang diceritakan membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel, malah Nabi Harun abang daripada Nabi Musa, kakaknya sendiri ya.
Jadi dengan standar, ya standar Quran kan sudah menjadi al-muhaimin, ya artinya batu koreksi, batu ujian. Bisakah ini dianggap sebagai agama samawi kalau begitu? Tidak bisa. Ya, itu baru satu Bu yang saya bilang Bu ya, yang Ibu tadi kaget dengar yang bikin patung sapi ini Nabi Harun. Ibu-ibu pernah nggak dengar bahwa Quran kita dituduh menjiplak kitab orang Yahudi atau Kristen? Pernah dengar Bu? Ada yang pernah dengar? Mungkin ibu-ibu tidak mengikuti perdebatan ya Bu ya, tidak mengikuti perdebatan. Tapi dari dulu ketika ada perdebatan antara Islam dan Kristen, Kristen selalu menuduh bahwa Islam atau kitabnya Islam, Quran itu menjiplak kitab mereka. Padahal Kristen bukan menjiplak lagi, tapi mengambil kitabnya orang Yahudi, dipakai sebagai kitab mereka, separohnya, lebih malah, 2/3-nya malah. Ya. Mereka bukan menjiplak lagi, tapi memakai kitab orang Yahudi. Tetapi ketika mereka menuduh Quran menjiplak kitab mereka, kita tinggal tanya balik ke mereka, kisah yang mana yang kita jiplak di Quran? Apakah kisah Nabi Harun yang membuat patung sapi untuk disembah bangsa Israel? Di Quran ada nggak Bu cerita begitu? Kita tadi tahu yang membuat patung sapi adalah Samiri. Kita tanya lagi, apakah yang disebut menjiplak itu kisah tentang Nabi Nuh yang mabok anggur dan telanjang? Ada nggak Pak di Quran begitu? Tidak ada. Ada nggak Bu di Quran kisah Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Pernah dengar Bu? Tidak ada kan? Tidak ada. Pernah baca nggak ibu-ibu di dalam Al-Quran Nabi Daud alaihissalam berzina dengan istri orang? Kaget kan Bu? Pernah dengar atau baca nggak? Pernah dengar atau baca nggak Nabi Sulaiman alaihissalam matinya dalam keadaan musyrik? Nauzubillah mujalik ya Bu ya, Nabi gitu loh. Kalau Nabi masa mati musyrik gimana ceritanya ya? Di sini ada ceritanya Bu. Di sini ada ceritanya. Pernah dengar nggak Ibu baca di Quran Nabi Ayub alaihissalam menghujat Allah SWT dengan mengatakan kejam? Tidak pernah. Nauzubillah mujalik. Nah, sekarang kalau Allah SWT memilih utusannya atau Nabi, mungkin nggak Allah SWT memilih Nabi yang berbuat maksiat? Kan nggak mungkin. Nah, di sini Nabi Nuh diceritakan mabuk anggur, telanjang. Nabi Harun membuat patung sapi untuk disembah. Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri. Nabi Daud berzina dengan istri panglima tentaranya sendiri. Nabi Sulaiman atau Salomo mati dalam keadaan musyrik. Nabi Ayub menghujat Allah. Nah, apa mungkin Quran menjiplak dari sini kalau ceritanya beda jauh begitu? Nah, itu yang tidak mungkin. Quran selain sebagai al-muhaimin, batu ujian ya, yang mengoreksi kitab-kitab sebelumnya, Quran juga membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tetapi apakah yang dibenarkan sebagai Taurat dan Injil itu ini dan ini? Gitu. Bukan. Alhamdulillah. Berarti pulang dari sini, sekarang kita tahu bahwa agama samawi yang sejati itu hanya Islam. Itu maksud saya ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih ibu-ibu bisa sepaham dengan saya nih. Karena saya mempelajari kitab mereka menggunakan kacamata Islam, kita tahu oh yang namanya agama samawi itu harus benar-benar wahyu yang turun dari pencipta kita, dari Allah SWT ya, walaupun melalui malaikat Jibril alaihissalam, tetapi itu adalah wahyu yang benar-benar turun dari Allah SWT. Namun begitu, nah ini ya, namun begitu kita juga harus adil. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang ini masih ada pesan-pesan tauhidnya Bu, ya masih ada pesan-pesan tauhidnya. Ketika diceritakan Nabi Musa alaihissalam berkata kepada bangsa Israel, katanya apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, bilang gitu. Artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Masih ada pesan begitu Bu. Jadi Nabi Musa alaihissalam diceritakan di sini masih mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Begitu juga nabi-nabi yang lain semuanya juga mengajarkan tauhid.
ya, yang kitab orang Yahudi. Tetapi masalahnya karena di dalam sini ini adalah semuanya tulisan-tulisan manusia, sehingga di sini masih banyak terjadi yang namanya kontradiksi. Ada kontradiksi, ada juga banyak kesalahan ilmiah. Ini sudah banyak yang salah secara ilmiah. Jadi kalau kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang, sudah banyak yang salah. Contoh misalnya, kalau kelelawar itu burung atau bukan, Pak? Kelelawar itu burung bukan? Hah? Mamalia kan? Unggas. Mamalia, Bu. Kelelawar itu mamalia tapi bisa terbang gitu. Tapi kan nggak punya sayap. Berarti nggak bisa disebut burung kan? Di sini kelelawar disebut burung. Contoh gitu ya. Nanti ada lagi yang lain. Ini kelelawar sayapnya. Ya sayap tapi bukan sayap bulu gitu, Bu ya, kalau kelelawar. Terus ketika kita masuk ke dalam kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru aja, di sini kita juga bisa membedakan ada dua ajaran yang berbeda. Ajaran siapa? Ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Pernah dengar, Bu, Paulus? Tahu Paulus, Bu? Bukan debt collector sebelah, Pak, bukan. Paulus di sini ini adalah orang yang tidak pernah ketemu langsung dengan Yesus ceritanya, tapi mengajarkan sesuatu yang sekarang diikuti oleh orang Nasrani. Ya, kok bisa begitu? Iya, karena orang Kristen berakidah atau beriman bahwa Yesus yang diceritakan disalib di sini, bangkit di hari ketiga, itulah yang menebus dosa mereka. Itu ajaran Paulus. Ya, kalau ajaran Yesus di sini ngapain? Ajaran Yesus, dia kecil disunat, dia kecil juga akikah. Kemudian setelah dewasa dia berpuasa. Dia tidak makan babi karena dia hidup di bawah hukum Taurat. Dia sholatnya sujud. Sujud, Bu, ada ayatnya. Saya bisa sebutin semua nanti. Dia juga diceritakan ketika disalib jenazahnya dikafani. Sekarang kalau kita lihat umat beragama apa yang laki-lakinya disunat, nggak makan babi? Oh, belum selesai, Bu, udah jawab Islam. Masya Allah ya. Ketika ada orang Kristen datang, saya bukain kitab mereka sendiri, saya suruh mereka baca sendiri. Yesus yang sunat, Yesus yang puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus yang dikafani. Agama apa yang menjalankan? Mereka baru ingat, oh iya ya, Islamnya gitu. Berarti kalau begitu yang mengikuti Yesus siapa? Orang Islam sebenarnya. Ya, yang mengikuti sunnah Yesus di sini, sunnah Yesus ya, malah orang Islam. Tetapi bukan berarti kita mengikuti persis yang dilakukan, tapi mirip ya. Sholatnya sujud, betul kita sujud, tapi kita juga sudah ada rukunya, ya, sudah ada duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Yang mana itu sunnahnya adalah sunnah yang sudah disempurnakan melalui Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya. Tetapi puasanya sama. Ya, mirip. Kalau Yesus di sini 40 hari, kita 30 hari. 30 hari tambah puasa Syawal 6 hari, udah deket-deket lah ya. Tapi mirip gitu, kurang lebih sebulan gitu. Yesus disunat, kita Islam sunat. Nggak makan babi, kita juga nggak makan babi, ya kan? Sholatnya sujud mirip. Kemudian dikafani, kita juga dikafani. Bahkan ada akikah. Kita masih ada akikah. Walaupun di sini Yesus akikahnya sama orang tua sepasang burung merpati, kita yang laki-laki sepasang domba atau kambing, ya kan? Tapi kan mirip. Satu lagi, Yesus di sini dibaptis. Kalau merpati nyari susah. Nyari susah. Di sini Yesus juga diceritakan dibaptis. Kita umat Islam dibaptis nggak, Bu? Enggak. Kita mandi junub nggak, Bu? Mandi junubnya kita itu sama dengan baptis Yesus di sini. Jadi baptis Yesus di sini itu sebenarnya mandi besar atau mandi junub. Orang Yahudi menyebut mandi junub mereka dengan sebutan baptis atau bahasa Ibraninya mikvah. Ya, kita sebutnya mandi besar atau mandi junub. Itu maknanya sama. Tapi kalau orang Kristen yang baptis itu maknanya beda dengan Yahudi. Kalau orang Kristen baptis, mereka menganggap bahwa manusia lama yang berdosa ini sudah tenggelam, yang timbul adalah manusia baru dalam
Kristus, kata mereka begitu, ya. Tetapi kalau kita belajar ilmu kristologi, kita akan bisa membedakan ajaran Yesus dan ajaran Paulus dalam satu kitab ini beda. Bedanya di mana? Yesus di kitab ini mengajarkan bahwa dia diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Betul Bu? Berarti kalau begitu kan Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah kalau selain bangsa Israel, apakah bisa disebut pengikut Yesus? Nggak bisa. Ya, Yesus di sini juga mengatakan bahwa jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk membatalkan Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti kalau begitu Yesus hidup di bawah hukum Taurat kan? Kalau hidup di bawah hukum Taurat itu tadi sunat, gak makan babi, ada perpuluhan dan sebagainya, ada wudu, ruku dan sebagainya, riba haram dan sebagainya. Tetapi Paulus yang di sini mengatakan bahwa apa? Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Yesus yang nggak pernah ngomong dia membatalkan hukum Taurat. Yesus juga nggak pernah ngomong saya nanti akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan Taurat. Tetapi Paulus di sini mengatakan Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat. Berarti kalau begitu boleh nggak saya katakan Paulus di sini memfitnah Yesus membatalkan Taurat? Betul nggak? Yang dianggap menurunkan Taurat di dalam kitabnya orang Yahudi ini siapa? Kan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Mereka sebut Elohim. Gitu ya Bu ya. Orang Yahudi itu mengenal nama Tuhan ada 7. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-He-Vav-He, dan Zevaot. Yang paling kudus atau dianggap paling suci itu yang Yod-He-Vav-He. Tadi ada yang bicara Yehova Ibu ya. Nah Yehova itu yang apa ya, turunan dari kata Yod-He-Vav-He, tapi yang menciptakan itu orang Kristen Bu. Orang Yahudi tidak boleh sebut Yehova. Yang menciptakan kata Yehova itu orang Kristen. Jadi kalau orang Yahudi mau sebut yang Yod-He-Vav-He, yang YHWH ini, mereka mengganti dengan sebutan apa? Adonai atau Hashem. Adonai itu artinya Tuhan atau Rob. Hashem itu artinya nama itu atau sang nama. Gitu. Mereka tidak boleh sebutkan ini. Ya, makanya ketika Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Yesus, berarti orang Kristen yang sekarang ya menjalani agama mereka itu sebenarnya bisa dikatakan mereka adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Mereka pengikut Paulus tapi penyembah Yesus. Karena Yesus di sini diajarkan atau diceritakan mengajarkan kepada Bani Israel untuk apa? Kalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian tidak masuk surga. Jadi rumusnya tidak bertobat, tidak masuk surga. Berarti kalau masuk surga harus bertobat. Ajaran Yesus. Tapi ajaran Paulus bilang apa? Jika mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sama nggak Bu ajarannya berarti? Beda. Gitu ya. Jadi ketika banyak orang Kristen datang ke saya bertanya, pertama kali saya tanya, selama ini kamu merasa sebagai pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Dengan secara spontan, orang Kristen itu kan bilang, saya pengikut Yesus gitu. Rata-rata begitu, semua yang datang kalau ditanya, pasti bilangnya pengikut Yesus. Tapi setelah saya tunjukin ayat-ayatnya, saya tunjukin perbedaannya, saya tunjukin ceritanya, baru mereka sadar, oh iya ya, saya pengikut Paulus gitu. Itu ya, jadi dengan mempelajari kitab mereka, kita bisa membedakan Kristen itu pengikut siapa sebenarnya? Paulus. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi tujuan ilmu ini itu adalah sebenarnya apa? Supaya kita tahu akidah mereka, supaya kita akidahnya tambah kuat dan kita tidak mudah dimurtadkan. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Kita juga mengetahui sejarah kitab mereka, tapi kita juga jangan sampai lupa sejarah kitab Quran juga. Nah, kalau Ibu, tadi saya bilang bahwa kitabnya orang Kristen ini disusun hampir 400 tahun setelah
Nabi Isa diangkat. Kalau Quran, mushafnya jadi berapa tahun Bu setelah Nabi kita wafat? Ada yang tahu? Hah? Mushaf Quran pertama kali menjadi mushaf berapa tahun setelah Nabi kita wafat? Nah loh, kita belajar kitab orang, kitab kita sendiri nggak tahu, gimana dong? Ya. Paling promin aja nggak tahu. Zaman Utsman. Ya, yang masyhur itu zaman Utsman ya Bu ya, dikodifikasi. Tapi itu sebenarnya yang kedua Bu. Yang kedua kali itu Bu. Ya, yang pertama kali zaman siapa Bu? Zaman sahabat Abu Bakar. Ya, ketika Abu Bakar menggantikan Nabi menjadi khalifah, terjadi perang di Yamamah Bu. Ya, banyak penghafal Quran yang tewas. Katanya kurang lebih menurut riwayat 70 penghafal Quran tewas. Maka itu sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada khalifah pada saat itu yaitu sahabat Abu Bakar untuk dibuatkan mushaf. Akhirnya dibentuklah sebuah satu tim. Kita sebutnya sekarang istilahnya kodifikasi gitu Bu ya. Kenapa kodifikasi? Karena orang-orang yang menyimpan catatan ayat-ayat Quran itu diminta setor kepada komite ini dengan cara apa? Melafazkan dan ada tulisannya Bu. Kalau lafaznya benar, ada saksi 2 orang, baru diterima oleh tim kodifikasi, itulah yang masuk ke dalam mushaf Quran. Setelah jadi, disimpan oleh anak perempuannya Umar bin Khattab, yaitu Hafsah, selama pemerintahan Umar bin Khattab, baru ketika Utsman menjadi khalifah yang ketiga, diulang kembali kodifikasi tapi menggunakan master yang pertama kali yang disimpan oleh Hafsah. Master itu yang menjadi dasar atau apa namanya basis Bu ya, yang akhirnya menjadi mushaf-mushaf yang sudah disusun beberapa salinan kemudian baru dikirimkan ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam. Jadi yang pertama kali mushaf Quran ada itu tidak sampai 2 tahun Bu ya. Karena kan sahabat Abu Bakar cuma 2 tahun menjadi khalifah. Jadi tidak sampai 2 tahun mushaf Quran sudah ada. Ini hampir 400 tahun. Bedanya di situ Bu. Ya. Kalau yang zaman Utsman itu dikodifikasi ulang karena apa Bu? Karena ada orang Islam sama-sama Muslim baca Qurannya dialeknya beda. Itu ada laporan dari salah satu panglima perang ketika ada perang di Azerbaijan. Gitu Bu ya. Jadi karena dialeknya beda, makanya pada zaman Utsman itu dibuat kodifikasi kedua. Setelah jadi dengan dialek Quraisy, baru yang dialek-dialek semua yang lain dibakar. Dibakar itu artinya supaya tidak ada perselisihan antara umat Islam dalam membaca Quran. Ini kita juga harus tahu nih Bu, karena apa? Selain juga sejarah agama Islam kita ya sebagai apa namanya dasar kitabnya, juga ayat-ayat Quran. Nah, ayat-ayat Quran ini juga sering dipakai oleh kalangan misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Apa iya? Emang ada begitu? Nah, coba Ibu ya. Mereka sering mengkritik surat Al-Fatihah. Ketika ada Ibu tadi bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Di kitab mereka diceritakan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Mereka bilang, ngapain orang Islam tiap hari minta ditunjukkan jalan yang lurus? Ini jalannya. Kata mereka begitu, Bu. Ya, kata mereka begitu. Ini Yesus di sini sudah disebut jalan dan kebenaran dan hidup. Orang Islam tiap sholat sebutnya ihdinas siratal mustaqim. Jawabnya gimana Bu kalau begitu? Hah? Jawabnya gimana? Nah, ini ibu-ibu nih yang harus tahu nih ya. Ini suatu saat bisa ditanyakan nih. Ya. Masya Allah, Alhamdulillah, betul Bu ya. Tetapi yang lebih menusuk lagi nih Bu, lebih tepat lagi nih Bu ya. Jawabannya ada di beberapa ayat di Quran, termasuk Quran surat Maryam ayat ke-36. Nah, coba Ibu silakan periksa. Quran surat Maryam ayat ke-36 itu yang menjawab ihdinas siratal mustaqim. Apa ayatnya di dalam Quran surat Maryam ayat 36? Innallaha apa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Haza siratum
mustaqim. Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Kata siapa? Kata Nabi Isa alaihissalam. Maka sembahlah dia. Sembah siapa? Sembah Allah. Itulah jalan yang lurus. 36 Ibu. Berarti jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim itu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya, Bu. Ya. Kalau di sini kita juga bisa menjawab sebenarnya sih dari perspektif lain, bahwa ketika di sini Yesus mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, buat kita sebenarnya juga tidak terlalu bermasalah, tidak masalah. Kenapa? Karena setiap nabi yang diutus itu kan jalan. Ada jalan, ada tujuan. Tujuannya siapa? Ada kalimat begini, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, katanya, ceritanya di situ. Berarti kalau begitu kan Yesus di sini cuma jalan. Siapa jalan keselamatannya bangsa Israel ketika keluar dari Mesir? Nabi Musa alaihissalam. Berarti Nabi Musa juga jalan untuk keselamatan, ya kan? Perantara, betul. Jadi sebenarnya Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan itu hanyalah karena tafsir, ya Bu ya. Tafsir ayat-ayat di sini, yang mana di dalam kitab ini Yesus tidak pernah secara gamblang mengaku akulah Tuhan, sembahlah aku, tidak ada. Malah di Matius 13 ayat 57, Yesus di sini mengaku sebagai nabi. Karena Yesus ketika ditolak di Nazaret diceritakan, Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di rumahnya sendiri. Lagi ngomongin Yesus ditolak di Nazaret, berarti Yesus ngaku nabi. Yesus sendiri di sini disebut sama orang banyak, inilah Nabi Yesus. Matius 21 ayat 11. Jadi orang zaman dulu di sini ada ceritanya, Bu. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Orang Kristen yang sekarang, inilah Tuhan Yesus. Itu bedanya. Ya, jadi orang-orang yang zaman dulu hidup bersama Yesus di sini diceritakan menyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Cuman bedanya orang Kristen yang sekarang nyebutnya inilah Tuhan Yesus. Nah, inilah Tuhan Yesusnya dari mana? Itu dari teologinya orang Kristen. Mereka banyak menafsirkan ayat-ayat di dalam sini sesuai dengan teologi mereka yang berasal dari mana. Nah, ibu-ibu kalau kita baca Quran surat At-Taubah ya, ayat ke-30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Dikatakan apa? Mereka mengatakan itu berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Siapa orang-orang kafir sebelumnya? Nah, orang-orang kafir sebelumnya itu adalah orang-orang di daerah Mediterania di situ yang sebelumnya sudah menyembah dewa ini punya anak ini, dewa ini punya anak ini gitu. Jadi mereka sudah biasa dengan paham dewa punya anak dari manusia. Nanti ada lagi bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa yang 3 tapi 1 tapi 3. 3 in 1 gitu lah Bu. Ya. Atau makan 3 gorengan, makan 3 ngaku 1 gitu. Oh, warteg. Ya, jadi sudah biasa memang bangsa-bangsa di daerah Mediterania itu menyembah Tuhan yang triad katanya. Triad itu artinya 3 tapi 1 tapi 3. Bangsa apa misalnya Sumeria menyembah dewa apa namanya? Anu, Enlil, Ea. Bangsa Persia menyembah dewa Ahura Mitra, Anahita. Bangsa Babilonia menyembah dewa Namrus, Tamrus, Semiramis. Nanti bangsa apa lagi? India ada Brahma, Wisnu, Siwa. Di Mesir ada dewa apa? Osiris, Horus, Isis. Di Eropa walaupun dewinya 1 tapi mukanya 3. Semuanya 3. Kristen juga 3 Bu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Mereka bilangnya ini bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Tuhan tapi punya sifat 3 ya. Pribadi Bu. Bilangnya pribadi 3 ya. Jadi ada Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Bu? Alhamdulillah nggak paham. Kalau dibilang paham saya curiga nanti. Ini jangan-jangan nih. Nanti lanjut lagi, Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Pulang beli bodrek bentar. Nah, ayat yang mengajarkan seperti itu, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya 1,
itu di dalam kitabnya orang Kristen cuman ada satu ayat, Bu. Ya, cuman ada satu ayat. Saya mau tunjukin ke Bapak Ibu nih. Cuma ada satu ayat yang mengajarkan ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. Ada memang ayatnya. Nah, ini ada sebuah kitab, ya Bu ya. Ini pamungkas nih Bu nih. Weh. Ini ada sebuah kitab, kitabnya orang Katolik. Di depan ini ada tulisannya, tidak untuk diperdagangkan. Baca Pak? Ya betul ya Pak Ustadz? Ini harus Bapak, Ibu-Ibu harus percaya sama Pak Ustadz nih yang dibaca nih, benar Pak ya? Tidak untuk diperdagangkan. Tahun 2009, kitab ini dengan pengantar dan catatan lengkap dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi kan? Berarti kan kalau begini kan? Betul ya Ustadz ya? Minta tolong Ustadz yang bacain ya. Wah, nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Bapak mau bacain? Sama nggak kelihatan juga. Ah, ibu yang muda. Bukan gak ada alasan loh. Gak bisa baca. Nggak usah baca. Kalau gitu saya minta tolong aja nih apa Ya, orang media saya bacain. Sini. Bahasa apa tuh Pak? Ini bahasa Indonesia Bu. Bahasa Indonesia. Ya. kecil-kecil. Ketakutan Jadi duluan. tenang Pak. Kalau baca ini nggak perlu Bismillah Pak. Bahasa Inggris. Sebentar ya. Ada surat namanya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 yang mengatakan Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu. Ya, ini yang sempurna yang mengajarkan Trinitas. Tolong dibacain. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Tuh, ya. Terus Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. nah, di bawahnya Bu, ya, itu ada catatan kakinya. Tolong dibacain catatan kakinya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang karenanya. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Oh. Tidak asli kata lainnya apa Bu? Waduh, pakai pasti lagi ya. Pasti tidak asli. Jadi artinya ada ayat tetapi tidak otentik. Kalau tidak otentik dalam ilmu hadis disebut apa Bu? Maudhu apa mungkar? Nah, ya. Jadi boro-boro sahih gitu kalau kita ikut ilmu hadis ya Bu. Tidak sahih sama sekali kalau pasti tidak asli. Ini kalau kita umat Islam, kan kita tahu kalau namanya seperti ini, kitab ini kan kita sebut makhluk ya Bu ya. Makhluk ini kalau di Islam nih. Ini makhluk ini sering dibaca sama orang Kristen dan mereka menjemput hidayah Bu. Ini makhluk ini. Itu dengan catatan kaki yang tadi, ketika ada orang Kristen baca, mereka akhirnya mengetahui dalam kitab mereka ada ayat yang pasti tidak asli, yang menggunakan akal pikirannya, akhirnya mereka menjemput hidayah. Banyak ya, ratusan orang sudah baca ini, sudah malah masuk Islam. Jadi kira-kira begitu Bu ya, yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lebih kita samakan waktunya untuk tanya jawab nih ya. Saya tahu mungkin ibu-ibu punya pertanyaan yang penasaran, mungkin belum terjawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya nggak tahu jawabannya nanti insya Allah saya tanya guru saya, gitu ya. Silakan saya tanya jawab menggunakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sekarang sedang bersama dengan Ustadz Sigit dari Dewan Dakwah Morowali Utara. Kabupaten Morowali Utara. Nah, insya Allah mohon doanya kami dari Garda Mualaf Indonesia akan
menuju ke Morowali Utara supaya kita bisa melakukan sebuah event akbar di Gunung Tua ya untuk suku Tauta'a yang insya Allah kurang lebih ada 200 orang Ustaz ya. Insyaallah. Dari suku Tauta'a yang akan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ustaz Sigit inilah yang membangun peradaban di sana dan kami mengajak para pemirsa untuk mengambil bagian dalam hal ini ya dengan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini dengan kode transfer 200 ya. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan mic ini juga. Tentang apa Pak? Ya, tentang perbandingan Islam Kristen, Bu. Ya. Kalau kita tadi sebut agama samawi sejati, kita sudah bahas tentang perbandingan Islam Kristen. Pertanyaannya seputar itu. Jangan tanya ke saya yang apa namanya ya, yang fikih atau jangan ya. Silakan. Yang terakhir itu Ustaz tidak diperjualbelikan. Ini penasaran aja. Ya. Ustaz dapatnya itu waktu Ustaz masih Protestan atau sesudah Masuk Islam. Ya. Dan caranya dapatnya gimana? Ya. Mau ikutin. Ya, kalau ada lagi kan katanya itu untuk Katolik. Ya, Yang ya. tadi disebut untuk Protestan. Ya, sama Bu. Jadi kitabnya orang Protestan sama kitabnya orang Katolik. Yang Protestan ini isinya 66 surat, Bu. Ya, surat. Saya pakai surat aja biar Ibu mudah membayangkan. Kalau yang Katolik isinya 73 surat. Ya. Jadi Protestan menolak 7 Bu dari Katolik. Tapi yang 66-nya di Protestan sama dengan yang 66 di Katolik. Gitu. Nanti ada lagi selain ini ada kitab Ortodoks. Kristen Ortodoks, saya bawa kitabnya. Mereka 78 surat. Itu mereka nanti ada lagi kitabnya Ethiopia. Ethiopia 81 surat. Nah, jadi beda-beda nih ya. Sama-sama Kristen, tapi jumlah suratnya dalam kitab mereka bisa beda-beda. Kalau Quran berapa surat Bu? Di Indonesia ya Bu ya? Di Indonesia 114 ya Bu ya? Kalau di Maroko berapa Bu? Sama. Di Cina berapa Bu? Sama. Di Amerika? Sama. Jumlah ayatnya sama nggak Bu? Jumlah ayatnya sama, tapi ada beberapa Quran yang menggunakan sistem penomoran ayatnya aja yang berbeda. Ya, ada yang memberi nomor basmalah, ada yang tidak, misalnya gitu ya. Tapi jumlah ayatnya sama, jumlah suratnya juga sama di seluruh dunia. Tapi kalau Kristen, Protestan 66, Katolik 73, Ortodoks 78, Ethiopia 81, ada lagi Ethiopia yang 88. Jadi kalau ditanya, kalau begitu yang bukan firman Tuhan yang mana? Mereka akan saling bertentangan sendiri ya. Menjawab pertanyaan Ibu, ketika saya masih Kristen, ketika saya masih mempelajari, saya sudah dapat bukti bahwa ayat itu memang tidak asli Bu. Dan buktinya saya dapat malah dari kalangan Kristen sendiri. Tapi kalau bukti fisik ini, saya dapat setelah saya masuk Islam Bu. Dapatnya dari mana? Saya mohon maaf nggak bisa kasih tahu Bu. Terjadi ngikut-ngikut Ya Bu ya. Silakan yang lain. Ya. Silakan Bu. Pakai mic Bu. Enggak, supaya kedengeran Bu di YouTube. Nah, Ibu masuk YouTube nanti Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Tiwi dari Timah. Ya, silakan Bu. Menanyakan tentang kebenaran Al-Quran udah pasti benar ya. As-Saff ayat 6. Di situ dikatakan bahwa Ya. Isa putra Maryam mengatakan kepada kaumnya bahwa nanti akan datang Rasul. Ya. Nah, saya kepengen tahu di mana itu, di kitab yang mana. Baik. Ya. Tonton mic ya. Baik, ya Bu ya. Selain di Quran surat As-Saff ayat 6, juga ada di Quran surat Al-A'raf Bu, ayat 157 ya, bahwa mereka beriman kepada nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, ya Bu ya. Kalau yang ini disebut sebagai kitab Taurat punya orang Yahudi, yang ini misalnya mereka sebut ini sebagai kitab Injil, saya sudah cari Bu, ya. Di sini tidak ada nama Muhammad atau Ahmad, tidak ada.
Jadi kalau begitu makanya bisa nggak ini disebut kitab Taurat dan ini disebut kitab Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Itu maksud saya. Berarti nggak bisa gitu. Ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran gitu. Saya cari tidak ada Bu nama Muhammad atau Ahmad. Artinya yang menunjukkan sosok manusia gitu Bu ya. Memang di dalam kitab yang ini yang dipunya Yahudi ada di dalam surat Kidung Agung pasal 5 ayat 16 ada kata dalam bahasa Ibrani-nya Mahamadim. Ibu ya, Mahamadim. Mahamadim ini artinya tuh yang terpuji. Memang nama Muhammad juga artinya yang terpuji. Tetapi ayat itu tidak sedang membicarakan orang gitu. Tidak sedang membicarakan manusia yang akan datang, tapi sedang membicarakan bahasa kiasan yang menceritakan tentang laki-laki dan perempuan yang disebut yang terpuji. Kata Mahamadim yang di sini tadi, yang di Kidung Agung 5:16 itu dipakai sebanyak 13 kali Bu, dalam 13 ayat. Kalau semua kata itu diterjemahkan menjadi kata Muhammad, terjemahannya jadi nggak nyambung gitu Bu. Ya, jadi bukan nama orang di situ, tapi hanya artinya yang terpuji. Ya, jadi buat saya itu bukan nama orang. Lagi pula Bu, Ibu rela nggak kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW ada di dalam kitab yang di dalamnya ada cerita porno, ada kontradiksi, ada kesalahan ilmiah, ikhlas rela Bu? Enggak. Jadi itu buat saya bukan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud kitab Taurat dan Injil, yang dimaksud oleh kitab Quran itu apa? Itu yang tadi pertama saya sebutkan, wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu Bu, wahyu bentuknya apa? Pesan atau pengetahuan yang diterima oleh sang Nabi, masuk ke dalam kolbu Nabi, disampaikan kepada umatnya. Apakah ditulis sama Nabi Musa? Bukan. Apakah ditulis sama Nabi Isa? Tidak. Berarti pada zaman itu, nama Nabi Muhammad SAW sebenarnya sudah ada di dalam wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, cuman tidak sampai kepada kita gitu. Ya Bu ya, tidak sampai kepada kita. Saya gini Bu, saya tidak mengatakan ini palsu semua. Saya berani mengatakan bahwa di dalam kitab mereka ini masih ada kebenaran Bu, ya. Masih ada kebenaran, tapi bercampur dengan kebatilan. Itu saja. Sama seperti ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan kalian terima semuanya, gulungan-gulungan Taurat, tapi juga jangan kalian tolak semuanya. Karena bisa jadi di dalamnya masih ada kebenaran. Itu Bu. Itu ada hadisnya. Ya. Juga Nabi juga membolehkan sahabatnya menyimpan gulungan-gulungan yang disebut gulungan Taurat. Untuk apa? Ketika ada orang Yahudi datang berdebat dengan Nabi, bertanya kepada Nabi, dibacakan gulungan Taurat di depan mereka, mereka menangis dan ada yang masuk Islam. Itu Bu. Jadi ilmu ini sebenarnya bukan ilmu wajib buat semua muslim, tidak ya. Ini adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mempelajari ya sudah, tidak perlu semuanya gitu ya. Anak-anak ibu, keponakan ibu, kalau masih kecil, masih remaja, jangan buru-buru suruh belajar ini. Jangan. Malah goyang. Yang harus diutamakan adalah belajar Quran. Ya, Qurannya. Jadi Islamnya dikuatkan dulu. Setelah Islam kuat, sudah istilahnya sudah bisa, paling tidak bisa mengajar Quran atau Islam, baru mau belajar ini boleh. Saya juga mengajar Bu di STID Muhammad Nasir yang di yang di Tambun, berada di bawah Dewan Dakwah. Mahasiswa-mahasiswanya yang belajar ke STID itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah cukup kuat gitu ilmu Quran dan Islamnya. Jadi ketika mereka belajar ini, mereka sudah siap. Mereka semuanya berasal dari luar daerah. Ketika mereka sudah belajar ini, mereka pulang ke daerah masing-masing membawa ilmu ini untuk apa? Untuk menjaga iman dan akidah umat Islam di daerah mereka masing-masing. Itu yang kita lakukan, ya Bu ya. Silakan yang lain, pertanyaan? Ini. Enggak, saya udah tadi.
Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, di luar sana itu kan banyak yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu tidak pantas jadi nabi dan tidak pantas menjadi panutan. Karena beliau itu menikahi seorang anak kecil yaitu Aisyah. Dan juga mereka berpikir Islam itu agama yang kejam yang sering berperang. Nah, bagaimana Pak Ustadz kita menyikapinya? Wah, ini makanan empuk ini kalau begini. Ya Bu. Kita kalau berada di dalam perdebatan dengan mereka, mereka sering menuduh Nabi kita itu pedofilia, Bu. Pernah dengar, Bu? Ya, pedofilia ya. Nah, kalau saya dan teman-teman yang sudah mempelajari ilmu dan kitab mereka, saya ingin memberikan jawaban itu dengan dua pendekatan, Bu. Ya, dua pendekatan maksudnya apa? Memang narasi Nabi menikahi Aisyah usia 6 tahun dan berumah tangga usia 9 tahun itu ada di hadis Bukhari ya Bu ya. Hadis Bukhari kan kita tahu itu adalah hadis yang sahih ya Bu ya. Jadi saya mau menjawabnya dengan dua pendekatan. Yang pertama, anggap saja hadis itu benar ya Bu ya. Anggap saja benar bahwa benar Nabi menikahi Aisyah ketika Aisyah berusia 6 tahun dan berumah tangga usia 9 tahun. Tetapi kan kita juga harus paham, ketika Aisyah dinikahi oleh Nabi usia 6 tahun, Aisyah pada waktu dilamar oleh Nabi itu sudah bertunangan dengan laki-laki lain belum Bu? Ada yang tahu? Sudah justru ayah daripada Aisyah yaitu sahabat Abu Bakar itu merasa kurang enak karena apa? Karena Aisyah sudah ditunangkan dengan laki-laki lain. Ya. Dan Abu Bakar juga berkata bahwa dia agak takut, agak khawatir gitu. Tapi akhirnya dijelaskan oleh Nabi bahwa justru itu untuk memperkuat hubungan antara sahabat dan Nabi. Akhirnya Nabi menikahi Aisyah usia 6 tahun dan baru berumah tangga usia 9 tahun. Oke, pertama. Yang kedua, orang Arab itu ras apa Bu? Ras apa? Ras Kaukasoid Bu namanya, ya. Kaukasoid itu rasnya sama dengan orang bule. Kaukasius, oke? Kalau kita ras apa Bu? Kita ras Mongoloid, ya. Kita Mongoloid. Kalau orang Arab sama dengan orang bule, ras Kaukasoid. Ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran juga berani menyatakan bahwa wanita ras Kaukasoid yang tinggal di tempat yang dengan temperatur panas dan dietnya atau makanannya kebanyakan daging, perempuan itu lebih cepat dewasa dibandingkan orang yang di tempat dingin. Nah, 9 tahun nunggu ya. Kan Nabi berumah tangga dengan Aisyah usia 9 tahun. Berarti 9 tahun Aisyah itu sudah menjadi wanita Bu. Sudah bukan anak-anak lagi gitu ya. Ibu buka sekarang di TikTok. Perempuan-perempuan usia 9 tahun, 11 tahun sudah seperti orang dewasa gitu. Ya, ras Kaukasoid. Itu dari ilmu pengetahuan. Ya, dua ya Bu ya. Yang ketiga, kita tanya Bu, kita tanya balik. Nabi punya musuh nggak Bu? Banyak. Bahkan musuhnya siapa? Paman-pamannya sendiri kan Bu. Nah, kita tanya, siapa musuh Nabi yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Kalau pernikahan Nabi itu tidak normal, ya, atau tidak umum, ada nggak musuh Nabi yang protes pernikahan Nabi dengan Aisyah? Tidak ada. Kalau tidak ada yang protes artinya apa? Wajar. Pada zaman itu wajar gitu ya. 3. Yang keempat, di kitabnya orang Yahudi Bu, kitab orang Kristen, diceritakan Nabi Ishak, ya, Nabi Ishak menikahi istrinya namanya Ribka. Di sini tidak tertulis berapa tahun, tapi di tafsirnya mereka, tafsirnya Yahudi, Ribka tuh usianya berapa tahun Bu? 3 tahun. Ya, Nabi Ishak menikahi istrinya Ribka, di kitabnya orang Yahudi, Ribka usianya 3 tahun. Ya. Ya, pertama. Yang kedua, Nabi Daud berzina dengan orang perempuan namanya Betseba, istri daripada panglima perangnya sendiri namanya Uria,
Betseba dihitung-hitung umurnya cuma 7 sampai 9 tahun ketika berzina dengan Daud. Di kitab ini. Ya. Yang ketiga, di kitabnya Kristen, Maria yang ibunya Yesus ketika hamil mengandung Yesus, usia berapa, Bu? 12 tahun. Suaminya Yusuf usianya berapa, Bu? 90 tahun. Jadi kalau begitu, ya, dengan pendekatan yang pertama tadi, kita bilang begini, apakah bisa disebut Nabi Ishak itu pedofil? Apakah Daud pedofil? Apakah Yusuf pedofil? Tidak, gitu. Nah, kalau kita lihat pedofil lagi, pedofil ini baru ada di abad 19, Bu. Istilah pedofil itu baru ada di abad 19. Yang menemukan seorang psikolog dari Wina, ya. Saya lupa namanya, Richard von siapa gitu, susah nyebutnya. Pokoknya standar pedofil baru ada di abad 19. Nah, kalau orang Kristen bilang Nabi kita pedofil, berarti mereka membawa standar moral abad 19 dibawa ke abad 7 gitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Gitu Bu ya. Itu dari sisi kalau pendekatan pertama, kalau kita anggap hadis Bukhari itu benar gitu ya. Jawabnya gampang, di kitab mereka malah lebih parah. Istrinya Ishak 3 tahun, mau sebut Ishak pedofil. Ada ditulis di Injil, di Bible sama Taurat. Yang Yahudi, di dalam kitabnya tidak tertulis, Bu, tapi ada tafsirnya. Tafsir, yang menafsirkan Rabi Yahudi, namanya Rashi. Ada tafsir, Bu, ya. Jadi bisa dihitung, Bu, bisa dihitung kapan, usia berapa ketika Ishak mau dikorbankan atau disembelih oleh ayahnya, kemudian ketika tidak jadi disembelih, ada kabar berita saudaranya punya anak namanya Ribka. Kemudian setelah itu ibunya meninggal di Hebron, itu bisa dihitung Bu, jaraknya 3 tahun. Jadi ketika Ishak mau dikorbankan usia 37, Ishak menikahi Ribka ketika Ishak berusia 40 tahun, menunggu 3 tahun. Berarti Ribkanya baru 3 tahun dinikahi gitu. Dibantah kita ya kalau ini ya. Bisa, iya kan bisa. Ya. Kalau kita ketemu kita dijelekin seperti itu, terus supaya bisa bantah itu, jadi di kitab itu apakah memang ada tertulis? Ada. Saya punya kitabnya Bu, yang tertulis 3 years old. Kan masih ngobrol. Zaman itu. Iya, iya ada tulisannya. Terus itu yang Ribka tadi ya. Dosa. Kemudian Nabi Daud Betseba itu usia 7 sampai 9 tahun kalau dihitung dari usia kakeknya yang meninggal. Kakeknya namanya Ahitofel. Nah, Ahitofel meninggal usia 33 tahun, Bu. Sudah punya cucu Betseba. Kalau umur 33 tahun sudah punya cucu, berapa umur cucunya gitu maksudnya? Ya. Ada film yang besar. Betseba itu. Ya. Kalau kita kan nggak ada Nabi bersih semuanya. Betul. Nah kalau di situ disebut Nabi Daud itu sengaja menyuruh suami si Betseba. Betul, betul. Ditaruh di paling depan. Supaya istrinya. Betul. Ya. Ya. Itu cerita. Oh, Masya Allah nih, Bu tahu ceritanya nih, Bu. Ya. Mantannya mantan. Jadi Nabi Daud, Nabi Isa 3 tahun, Nabi Daud tadi antara 7 sampai 9 tahun. Terus yang satunya tadi, Satu lagi Maria diceritakan mengandung Yesus dari Roh Kudus, itu di dokumen di luar, di dokumen sekunder, Bu, Maria usianya 12 tahun. 12 tahun. Nah, sekarang kita tanya begini, kalau Maria punya suami Yusuf usia 90 tahun, punya istri 12 tahun sedang mengandung, bisa nggak Yusuf disebut pedofil? Kita mau tanya begitu aja Bu. Nggak berani kita lah. Kita tidak berani membawa standar moral zaman sekarang ke zaman itu gitu. Lah iya apalagi Nabi gitu kan Bu. Itu pendekatan pertama ya Bu ya. Pendekatan yang kedua, kita bisa menggunakan juga hadis-hadis yang lain, bahwa kita mengetahui Aisyah ini punya kakak perempuan bernama Asma Bu. Ya, Asma. Asma ini 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Asma ini meninggal tahun 73 Hijriah ketika berusia 100 tahun.
berusia 100 tahun, meninggalnya tahun 73 Hijriah. Kalau apa namanya? Hijriah itu kan dimulai tahun 1 kan tahun 622 Masehi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul kan, Bu? Berarti kalau Asma meninggal tahun 73 Hijriah, berusia 100 tahun, berarti ketika hijrah usia berapa Asmanya? 27 tahun, karena 100 kurangi 73. Berarti ketika hijrah Asma usianya 27 tahun. Kalau beda 10 tahun dengan Aisyah, berarti pada saat hijrah Aisyah umur berapa? 17 tahun. Nabi menikahi Aisyah kira-kira 2 tahun setelah hijrah. Berarti umurnya Aisyah berapa? 19 tahun. Mudah, Bu, sebenarnya. Ya. Jadi mau pakai yang mana? Kalau mau pakai pendekatan pertama, kita bisa serang balik. Ya, kita serang balik. Di kitab mereka juga ada seperti itu. Kalau mau pakai yang kedua, boleh dikatakan ini lebih mendekati, ya Bu ya. Tetapi bukan berarti bangsa-bangsa Semit atau Ibrani, Aramaik, Arab, mereka juga zaman dulu memang melakukan pernikahan dini. Ya, sama juga ketika sahabat Umar bin Khattab juga menikahi anak daripada Ali bin Abi Thalib usia 11 tahun. Ya gitu ya Bu ya. Silakan Bu. Pakai mic Bu, Pak, tolong Pak. Nggak ada tes DNA. Tes DNA. Penasaran. Dari tadi saya penasaran, Ustadz Pak Donditan dari non jadi mu'alaf. Itu asal muasalnya nggak usah. Tadi udah kenalan kok sih. sorry. Oh, ada YouTube. Aduh maaf, sorry. Jadi itu Ustadz, dan sesudah berapa lama belajar, sudah berapa lama, dan ini asal muasalnya penyebabnya dan sebagainya itu. Kok penasaran saya, meskipun sudah lihat di YouTube, tapi nggak ada salahnya tanya secara baik. Face to face. Ya. Nah itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi gini Bu. Tadi saya membacakan ada ayat di sini yang pasti tidak asli, gitu kan Bu ya. Sebenarnya mulainya dari situ Bu. Ya, ketika saya waktu itu mempelajari ulang kitab saya menemukan ada ayat yang pasti tidak asli. Akhirnya saya mengambil kesimpulan kira-kira antara 2012 sampai 2014 Bu. Ya. Jadi kira-kira waktu itu saya mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin kitab ini disebut sebagai kitab suci. Ya. Itu pun sebelumnya saya sudah panas Bu, hati saya, panas. Kenapa? Karena saya nonton video-videonya almarhum Syekh Ahmed Didat Bu. Pernah dengar? Gurunya Dr. Zakir Naik. Nah, gurunya nih ya. Jadi almarhum Syekh Ahmed Didat ini belajar ilmu kristologi ini 40 tahun. Ya, ilmu 40 tahun ini diserap oleh muridnya Dr. Zakir Naik dalam waktu 4 tahun Bu. Ya, 40 tahun diserap oleh Dr. Zakir Naik 4 tahun. Ketika saya nonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, dia mengatakan bahwa di dalam kitab orang Kristen itu ada ayat yang tidak asli. Dia sebutnya fabrication, concoction, insertion gitulah. Jadi saya waktu itu panas cari bukti sendiri Bu. Ketika saya cari bukti ketemu gitu. Buktinya ketemunya malah dari kalangan Kristen sendiri. Gitu Bu ya. Setelah saya masuk Islam 2014, saya sempat waktu itu pengen masuk pesantren Bu. Pengen. Temen kadarullah nggak jadi. Malah akhirnya saya dikenalkan dengan seorang Habib. Namanya Habib Haidar Alwi Bu. Beliau tinggal di daerah Cikidang, Pelabuhan Ratu. Masya Allah dari Habib itu saya belajar Islam. Ternyata saya mengetahui dan menemukan bahwa Islam itu agama yang sangat humanis gitu Bu. Ya, saya ingat begini, Habib itu mengatakan begini. Kamu walaupun habluminallah kamu bagus, ya, tapi kalau habluminanas kamu ada cacat, agama kamu bisa cacat. Itu. Ya Bu ya. Jadi saya kan begini, karena saya mantan Kristen, saya tahu saya dulu sering
kita juga mungkin sering mendengar bahwa agama mereka mempromosikan diri sebagai agama kasih ya Bu ya. Tuh. Kalau Islam agama apa Bu? Kalau mereka agama kasih, Islam agama rahmatan lil alamin. Kalau saya ngomong sama orang Kristen Bu, saya nggak pakai rahmatan lil alamin. Saya ngomongnya apa? Saya bilang kalau kamu Kristen agama kasih, kalau Islam itu bukan agama kasih, tapi agama kasih dan sayang. Kenapa? Oh, ngapa-ngapain aja kita nyebutnya apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Bu? Pengasih dan penyayang. Nah itu kita harus bisa lebih mempromosikan kepada mereka begitu. Tadi kan juga ada pertanyaan bahwa Islam dianggap sebagai agama perang. Gitu Bu ya. Tanya balik Bu, yang menyebabkan perang dunia pertama dan kedua tuh negara beragama apa? Yang ngebom Hiroshima tuh agama apa? Bangsa beragama apa? Gitu. Ya. Itu hanyalah bentuk ketakutan mereka Bu, bentuk ketakutan mereka tentang Islam. Makanya Ibu kita sering mendengar istilah Islamofobia ya Bu ya. Pernah dengar nggak Bu istilah Kristenfobia? Nggak ada. Kenapa? Kita tidak apa namanya mempromosikan atau mendengungkan bahwa kita takut akan agama mereka gitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Silakan yang lain. Ini karena itu kok habluminanas, hablinallah bukan habluminanas ya. Iya. Habluminanas dulu. Enggak, sama sih sebenarnya Bu, ya sama. Habluminallah, habluminanas. Cuman habluminanasnya kita banyak cacat kan Bu. Nah itu. Silakan kalau ada lagi. Saya malah suka pertanyaan Bu. Ibu ada pertanyaan silakan. Pak, tolong Pak, mikir Pak. Iya. Saya mau menanyakan tentang hukum riba, Pak Ustadz. Jadi ada saudara saya punya anak 5. Dia mau terima uang hanya dari orang pegawai negeri, dokter dan pegawai swasta. Yang orang bank dia tidak mau terima. Duit kamu adalah duit haram. Gitu. Nah itu bagaimana? Padahal kita tahu bahwa pemerintah uangnya juga dari uang kredit, swasta juga dari kredit, apalagi dokter mungkin enggak ya. Nah itu dok, Pak Ustadz gimana hukumnya sebetulnya? Baik, gini Bu, di dalam hal seperti itu riba, itu masih ada yang namanya khilafiyah Bu, masih ada perbedaan pendapat ya. Kita tinggal saling menghargai saja, yang mau ikut pendapat yang mana ya monggo. Masih ada pendapat yang membolehkan menerima dari bank ya, bahkan ada juga ulama kita yang membolehkan sampai kita punya rekening di bank yang konservatif, bunganya tinggal kita serahkan kepada yang membutuhkan, misalnya anak yatim, itu masih boleh. Jadi kalau buat saya, kalau anak ibu mengikuti pendapat yang seperti itu, yaitu hak dia Bu, tapi juga ada pendapat yang lain yang masih membolehkan. Itu yang bisa saya jawab Bu ya. Silakan yang lain. Sampai jam berapa? Setengah 12. Monggo silakan. Silakan. Ya, mungkin satu lagi aja. Satu lagi. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Haifa. Yang akan saya tanyakan adalah sebetulnya yang tadi Kodondi sudah sebutkan di awal, katanya kan ada beberapa orang yang pindah ke agama lain ya. Saya ngerasain sendiri teman saya yang dulu sama-sama sholat bareng itu baru saja menjadi pelayan Tuhan di Bali. Karena dia karena dia komunitinya, karena komunitasnya. Karena komunitasnya dia itu sama-sama kebersamaannya, kasihnya yang dia sangat rasakan. Yang dia rasakan berbeda dengan komunitas agama kita sebelumnya. Mungkin dia belum menemukan komunitas yang tepat saja. Nah, di lain hal saya punya sahabat, ayahnya dia bukan Muslim, ibunya Muslim, dia Muslim. Nah, kebetulan dari orang Tionghoa juga. Nah, makanya saya excited banget untuk datang hari ini. Saya mau minta tips dari Kodondi untuk sahabat saya bagaimana memulai
untuk memperkenalkan Islam atau meyakinkan ayahnya, sementara sahabat saya tuh udah berdoa yang gimana pun, terus mungkin ilmunya juga ada perbedaan penyampaian yang tepat. Nah, mulainya tuh dari mana? Terus adakah komunitas yang bisa kita sarankan untuk mereka? Karena saya beberapa kasih reels atau video-video mu'alaf juga, kata mereka enggak ini terlalu memaksakan, ini terlalu radikal, ini enggak make sense, ini dan sebagainya. Nah, senang sekali saya bisa berbicara langsung dengan Ko Dondi di sini untuk menanyakan step awalnya tuh apa, lalu sarannya atau komunitasnya yang bisa saya sarankan apa, karena insya Allah kalau memang saya bisa memberikan saran dan beliau juga bisa menjadi mu'alaf, menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih. Baik. Sebenarnya kalau kita mendengar hal-hal seperti itu sebenarnya prihatin ya. Karena orang tua, mamanya Islam, bapaknya Kristen. Kok bisa gitu menikah gitu ya. Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri pun yang begitu kan hukumnya sudah hukum zina ya Bu ya. Nah, saya juga beberapa kali menerima tamu seperti itu. Suami istri datang, istrinya Islam, azan dulu atau gimana? Langsung aja. Ya? Langsung aja. Kita ketika mendengar seperti itu, ada suami istri datang ke saya, istrinya sudah mengaji, akhirnya dia mengetahui bahwa itu hukumnya zina, dia bawa suaminya ke tempat saya, dia bilang sama suaminya depan saya, kalau kamu nggak masuk Islam kita cerai katanya. Waduh, saya bilang, Bu, berantemnya di rumah aja Bu jadi. Tapi alhamdulillah ketika suaminya bicara dengan saya 2 jam, waktu itu belum langsung syahadat, dia bilang mau pikir-pikir dulu, 2 minggu kemudian datang bersyahadat bersama putrinya. Alhamdulillah. Bukan karena saya, tapi karena Allah. Seperti kasus yang temannya ibu, itu untuk anaknya yang muslim ya, maksudnya untuk berkomunikasi dengan ayahnya ya. Itu tadi menggunakan tips atau trik yang tadi saya ceritakan di sini, Bu. Jadi ketika bisa memberikan ayat kepada orang tuanya, Pak misalnya, ini Yesus begini, kok yang melakukan malah Islam bukan kita? Oh maaf, dia bukan Kristen, tapi agama sebelumnya agama lain. Terus dia ikut Kristen karena komunitasnya Kristen. Oh, saya lagi ngomongin yang kedua tadi, yang temennya, yang orang tuanya, mamanya Islam, papanya Kristen. Dia bukan Kristen, tapi sebenarnya dia menganut kepercayaan leluhur. Oh gitu. Yang mana temennya? Iya, ayahnya temennya. Oh ayahnya, oke. Jadi dia Kristennya, tadinya dia kepercayaan leluhur. Terus dia KTP Kristen tuh karena keluarganya pada Kristen. Tahu, iya. Itu banyak terjadi ya. Jadi banyak terjadi, memang kalangan keluarga Tionghoa itu rata-rata kalau nggak agama leluhur ya Kristen. Karena banyak keluarga Tionghoa ngomong sama anak-anaknya, kalian mau milih agama apa aja silakan, asal jangan Islam. Kenapa? Karena hasil daripada dulu politik divide et imperanya Belanda. Banyak yang begitu ya. Jadi dulu Belanda ketika menguasai di Indonesia, menjajah Indonesia, membuat 3 kategori warga negara. Yang pertama warga negara Eropa, yang kedua Asia Timur Jauh, termasuk di dalamnya Cina, Arab, India. Yang ketiga baru pribumi. Nah ini yang suka diadu domba gitulah. Tadi kan Mbak nanya tips triksnya itu untuk teman Mbak yang di Bali apa yang? Oh yang ini. Nah ini untuk anaknya saya bilang dia harus tahu ayat-ayat di dalam kitabnya orang Kristen yang menunjukkan bahwa yang dilakukan Yesus itu malah yang diikuti sama orang Islam. Kalau Mbak mau catat Matius, belajar sekarang nih. Matius pasal 4 ayat 2, Yesus puasa. Matius 26 ayat 39, Yesus sujud. Matius pasal 5 ayat 17, 18, Yesus hidup di bawah hukum Taurat, artinya tidak makan babi. Terus kemudian Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus sunat. Lukas pasal 2 ayat 24 atau 25, Yesus akikah.
Terus Matius pasal 57. Oh, tadi yang Lukas 2 ayat 24 yang akikah ya. Terus Matius pasal 27 ayat 59. Yesus dikafani. Ya. Ya. Dengan ayat-ayat itu si temannya Mbak suruh baca, terus suruh dia membacakan kepada ayahnya bahwa apa yang dilakukan di ayat-ayat itu yang di ayat itu Yesus malah yang mengikuti orang Islam gitu. Oh, kalau nggak baca Bible ya agak susah nih. Berarti dia Kristennya hanya Kristen-Kristenan ya. Oke. Kalau begitu berarti anak ini untuk mendekati ayah, mendekatinya dengan cara yang lain, yaitu apa? Pertama-tama akhlak. Akhlak Islamnya harus diperkuat, menunjukkan kepada ayahnya bagaimana akhlak seorang Islam. Yang kedua, bisa juga disebutkan atau diajarkan bahwa kalau ayahnya nggak masuk Islam, nanti di sana nggak bersatu gitu. Nah, kita nggak boleh ngedoain orang tua yang bahkan mati bukan dalam keadaan Islam. Ya, jadi kita harus bisa menunjukkan kepada orang tua akhlak Islam itu bagaimana yang baik supaya orang tua paling tidak tertarik gitulah. Ya, mungkin itu aja. Tapi kalau ayahnya nggak tahu kitab Kristennya mah agak susah. Iya. Iya, akhlak, emosi dan sebagainya. Gitu ya Bu ya. Ya, kalau untuk yang di Bali ya kalau komunitas itu memang mungkin perlu penanganan khusus, mungkin lebih baik konsultasi gitu. Iya, kalau nggak konsultasi susah. Apa maksudnya kalau dari Mbak yang nggak pernah di sana ngomongnya kadang nggak nyambung nanti gitu. Iya. Komunitas ada, tapi komunitas mualaf ya. Kalau untuk yang konsultasi nanti boleh catat nomornya, ya. Boleh. Baik, cukup mungkin ya, Pak. Satu lagi. Ini pakai mic Bu. Begini kan masing-masing kita sepaham ya mengenai Aisyah tadi yang umur 6. Ternyata Aisyah nikahnya muda gitu. 9 tahun tadi. Tapi kita itu kalau ngomong kayak gitu kan harus ada bukti tertulis di mana. Nah, kita hadis ya. Kalau mereka itu tadi kan Ustadz ngomong tafsir ya. Nah itu tafsir itu berarti gimana gitu loh Ustadz. Jadi untuk bahwa ada bukti tertulis itu dari apa? Kalau kita hadis kalau itu tuh dari. Ada Bu gini. Tolong dimatiin itu. Ya, ini Bu, contohnya gini. Ini kan kitabnya orang Yahudi yang Tanakh nih Bu ya. Tanakh ini kan tadi kan ada Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Saya punya kitab satu lagi punya orang Yahudi, tapi isinya cuman yang Taurat Bu. Ya, cuman Taurat. Kitabnya namanya The Humas. Di dalam The Humas itu isinya cuma 5 kitab Musa, di mana di dalam 5 kitab Musa ini setiap ayatnya ada tafsirnya Bu. Tertulis di situ. Ya. Jadi menurut Rabi ini begini, menurut Rabi ini begini gitu. Tertulis Ribka usianya 3 tahun. Ada tertulisnya Bu. Kalau nggak tertulis saya nggak berani ngomong. Gitu. Saya juga Iya. saya juga seperti itu. Jadi kita kadang-kadang ngomong kita tahu iya ini jelas. Kalau kayak gini ini kan kita jelas. Ada Bu tertulis. Makanya kita yakin sebagai orang Islam kita yakin. Iya. Tapi untuk kalau diserang di itu kita itu jawabnya gitu loh. Iya. Ya kalau memang harus cukup tahu Bu dokumen-dokumen mereka. Ya. Kalau saya berani ngomong dan saya punya bukunya, saya bisa tunjukin. Saya suruh mereka baca sendiri. Saya jangan punya bukunya. Di hadis nggak ada kan Ustaz. Iya. Tapi yang penting kan Ibu sekarang sudah tahu gitu ya bahwa hal yang namanya pernikahan dini itu buat bangsa Semitik itu bukan hal yang apa ya, bukan hal yang tidak normal gitu. Itu boleh gitu dari zaman dulu. Zaman dulu gitu. Mungkin karena perawakan tinggi gede. Betul. Jadi bongsor. Betul. Udah rasnya Kaukasoid, tempat tinggalnya panas, makanya daging. Ya udah cepat dewasa gitu. Nah, sekarang saya tanya aja Bu gini Bu. Ibu-ibu nih ya, silakan tanya kepada ibu atau nenek ibu-ibu dulu nikahnya umur berapa? 15. Nah, 15. Ada yang 13 Ibu ya. Kalau umur 20 zaman dulu belum nikah disebut apa Bu?
perawan tua katanya. Betul Bu? Iya gampang aja. Nah sekarang, zaman sekarang, ada nggak Bu anak-anak kita perempuan umur 10 tahun datang bulan? Ada tuh, ada. Nah artinya kalau 9 bulan nggak beda jauh sama kan Bu? Itu maksudnya. Ya Bu ya. Jadi kesalahan mereka adalah mereka membawa standar moral zaman abad 19 ke abad 7. Padahal di Amerika sendiri sampai sekarang standar menikahnya tuh masih ada yang usia belasan Bu. Di Amerika sendiri gitu. Ya, bahkan kalau di abad-abad ke-7 18 usia 11 saja di Amerika boleh menikah. Zaman dulu abad 17 Bu, 17 18 gitu. Ya Bu ya. Jadi saya sebelumnya juga selain terima kasih, Ustadz boleh? Cukup ya? Saya juga sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa berdoa buat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, semoga kita semua dijadikan golongan manusia yang beriman kepada apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.